Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam, salam. Kita bersyukur di malam hari ini untuk kesempatan yang indah kembali ada waktu bagi kita ada di dalam persekutuan doa ini. Kendati pun kita masih melakukannya di rumah kita masing-masing. Bersyukur di tengah-tengah kesibukan kita melakukan aktivitas kita, ada waktu bagi kita di malam hari ini, ada bersama-sama di dalam persekutuan ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, mengawali persekutuan kita di malam hari ini, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Sebagai rasa hormat syukur kita oleh karena Tuhan begitu baik bagi kita. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 300, Naungan Jiwaku. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Ayatnya yang ketiga, berkat ilahi tak henti-hentinya, syarat melimpah di kalbu. Dengan sukacitaku puji Tuhan, sungguh ajaib penebusku. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, di malam hari ini kembali kami menaikkan hormat, puji dan syukur kami kepadamu untuk segala kekuatan yang Tuhan boleh beri bagi kami, untuk kami boleh melakukan aktivitas kami. Terima kasih oleh karena kemurahan Tuhan, kami boleh bersama-sama kembali ada di dalam persekutuan ini. Dari awalnya persekutuan ini bahkan sampai berakhir, hamba serahkan dan percaya bahwa Tuhan akan menolong sehingga kami dapat menyelesaikannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, serta membuka ibadah kami di malam hari ini. Haleluya.
Amin. Kembali kita memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 219. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 219, Harap Bakti. Kalau serta Tuhan kita hendak jalan, cahaya mulia Tuhan ku beri. Kalau kita turut, pasti kita luput, dan segala yang harap bakti, harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Tiada bayang bangkit, tiada awan langit, terang bercahayalah matahari. Tiada bimbang takut, tiada pun bersungut, bagi orang yang harap bakti, harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Ayat 4. Dalam kesukaan disertai Tuhan, kesenangan penuh di hati. Perintahnya ku turut, jalannya ku ikut, dan selamanya harap bakti, harap bakti, lalu Tuhan memberi sukacita yang sangat, hanya harap bakti. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan berdoa bersama-sama, mari sejenak kita akan melihat firman Tuhan menjadi perenungan bagi kita, melandasi persekutuan kita di malam hari ini. Di dalam Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang kelima. Roma pasal 5 ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita. Berkata demikian, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan ini tema menjadi perenungan bagi kita bersama di malam hari ini, yaitu pengharapan yang tidak pernah kandas. Pengharapan yang tidak pernah kandas. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, tentu kita mempunyai pengharapan. Apakah itu pengharapan jangka waktu pendek
Apakah itu pengharapan jangka waktu panjang? Dan sebagai manusia tentu kita pernah mengalami saat-saat di mana pengharapan kita akhirnya kandas atau tidak terwujud. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tidak menginginkan semua itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Karena kita ingin pengharapan itu menjadi sebuah kenyataan yang pada akhirnya menjadi bagian di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kita tahu bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan atau kandas. Sekalipun manusia mengecewakan kita, tetapi dia tidak pernah mengecewakan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita melihat mengapa pengharapan kita di dalam Yesus tidak pernah kandas. Mengapa pengharapan kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah kandas. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, karena Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Yesus adalah Tuhan, Allah yang berkuasa atas kehidupan saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Ia bukan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Dia tidak pernah berdusta kepada kita. Dan di dalam Tuhan kita memperoleh kepastian akan pengharapan kita. Jika kita berharap kepada Tuhan dan janji-janjinya, maka Ia tidak akan pernah mengecewakan kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, Dia tidak akan pernah mempermalukan kita yang berharap kepadanya. Yesus sangat mengerti Bapak Ibu Saudara. Yesus sangat mengerti setiap kebutuhan kita pada saat kita berharap kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, apapun pengharapan kita saat ini kepada Tuhan, jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Sekali lagi, apapun pengharapan kita pada saat ini kepada Tuhan, jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Karena Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Tuhan kita yang sumber segala berkat itu bagi kehidupan saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan. Bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara, alasan yang kedua, mengapa pengharapan kita di dalam Yesus tidak akan pernah kandas. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, karena Yesus adalah sumber pengharapan itu. Yesus adalah sumber pengharapan itu. Bapak Ibu Saudara, pengharapan yang tidak pernah kandas adalah pengharapan yang hanya terdapat di dalam Yesus Kristus. Mungkin selama ini di saat kita dalam menjalani kehidupan ini, ada banyak hal yang menjadi pengharapan kita. Namun pengharapan itu Bapak Ibu Saudara, kita harapkan pada seseorang. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kekecewaan sangat-sangat terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita berharap hanya kepada manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara di malam hari ini, firman Tuhan memberikan sebuah penjelasan kepada kita di malam hari ini, bahwa sesungguhnya Yesus adalah sumber pengharapan itu. Jika selama ini kita berharap kepada manusia, sehingga apa yang sedang kita harapkan tidak kunjung ada di dalam kehidupan kita,
dan pada akhirnya kita merasa kecewa, putus asa dan tidak berdaya. Mari Bapak Ibu Saudara, berharaplah kepada Tuhan. Yesus adalah pengharapan itu bagi kehidupan saya dan saudara. Dia juga akan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Jika saat ini kita sedang menghadapi permasalahan, jangan berharap kepada manusia. Datanglah kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah sumber pengharapan kita. Dia adalah sumber pengharapan kita. Dan Allah akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita yang berharap kepadanya. Puji Tuhan. Bagian yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang terakhir, mengapa pengharapan kita di dalam Yesus tidak pernah kandas Bapak Ibu Saudara? Yang ketiga, karena Dia selalu setia kepada firman-Nya. Karena Dia selalu setia kepada firman-Nya. Allah kita selalu setia atas apa yang telah dijanjikannya kepada kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Allah kita selalu setia atas apa yang telah dijanjikannya kepada umat-Nya. Kepada saya dan saudara yang percaya kepada Dia. Jika kita terus berharap kepada firman-Nya, kita percaya bahwa Allah pasti akan menepatinya sesuai dengan waktunya Tuhan. Ketika Allah berjanji kepada Abraham, walaupun Allah tidak langsung menepatinya, tetapi pada akhirnya kita melihat bahwa Abraham menerima janji Allah di dalam kehidupannya. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, milikilah keyakinan bahwa Allah selalu setia akan perjanjiannya yang disampaikannya kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jadikanlah firman Allah sebagai suatu harapan yang pasti bagi kita dimanapun, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, di mana kita sedang menjalani kehidupan ini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Dia selalu setia kepada firman-Nya. Sehingga apa yang dijanjikannya kepada saya dan saudara, Dia setia untuk menepatinya. Dan setiap orang yang berharap kepadanya, setiap orang yang berharap akan janjinya, maka setiap orang akan menerima dan menikmati apa yang Tuhan telah janjikan kepada dia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pengharapan yang tidak pernah kandas. Biarlah kiranya bagian ini akan menolong saya dan saudara. Sebab perjalanan hidup yang kita jalani ke depan ini masih panjang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, teruslah berpengharapan hanya kepada Tuhan. Sebab setiap orang yang berpengharapan kepada Tuhan, dia tidak akan pernah kecewa, karena Tuhan yang kita percayai adalah Allah yang sanggup memberikan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Dan Dia adalah sumber pengharapan itu. Puji Tuhan. Diberkati setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, melakukannya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur di malam hari ini ya Tuhan, untuk firman-Mu yang boleh menjadi perenungan bagi kami bersama. Biarlah kiranya firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan kami, meneguhkan kami dalam iman percaya kami mengiring akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, serta mengakhiri pemberitaan firman-Mu di malam hari ini. Haleluya, haleluya.
Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, tiba waktunya kita akan berdoa bersama-sama. Beberapa pokok doa yang akan saya sampaikan kepada kita, mari kita terus dukung di dalam doa. Yang pertama, kita tetap berdoa untuk staf gembala badan pengurus jemaat yang ada, sehingga kami diberikan kerjasama yang baik untuk terus melakukan pelayanan di masa pandemi COVID ini dengan baik. Yang kedua, kita tetap berdoa untuk jemaat-jemaat yang masih dalam keadaan sakit, dan ada beberapa jemaat kita juga yang dalam keadaan usia lanjut, kita dukung mereka di dalam doa. Kemudian yang ketiga, doakan untuk pelayanan kita ke depan. Secara khusus pada hari Minggu ini, awal bulan Mei ini, jemaat akan memulai ibadah offline dan tetap akan ada live streamingnya bagi jemaat yang tidak dapat hadir di gereja. Doakan supaya kegiatan kita ke depan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang keempat, dukung di dalam doa secara khusus untuk konferensi Gereja Kemah Injil Indonesia. Kita bersyukur konferensi nasional Gereja Kemah Injil Indonesia telah berjalan dengan baik, dilaksanakan di Papua. Dan doakan konferensi wilayah, secara khusus wilayah Kalimantan Timur, di mana pada bulan Mei ini akan melaksanakan konferensi wilayah. Dan selanjutnya konferensi daerah, di mana Gereja Kemah Injil Indonesia daerah Kota Samarinda pada bulan Juni yang akan datang akan melakukan konferensi daerah. Doakan supaya panitia dapat bekerja dengan maksimal, dengan waktu yang ada, sehingga konferensi ini bisa berjalan dengan baik. Yang berikut, kita tetap berdoa untuk pemerintah kita. Usaha-usaha pemerintah secara khusus dalam menangani COVID-19 ini kita dukung bersama-sama, sehingga kita boleh terhindar dari COVID-19 ini. Bahkan yang terpapar sekalipun, kita percaya Tuhan akan memberikan kekuatan pemulihan bagi mereka. Dan doakan keluarga kita masing-masing. Doakan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita ke depan ini. Doakan anak-anak di dalam pendidikan. Dan doakan juga, mungkin kita ketahui ada anggota kita yang punya pergumulan. Sampaikan kepada Tuhan di dalam doa kita bersama di malam hari ini, supaya Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi mereka. Ini beberapa pokok doa yang perlu kita doakan bersama-sama di malam hari ini, Bapak Ibu Saudara. Biarlah kiranya setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan mendengar, menjawabnya tepat pada waktunya Tuhan bagi kita. Sebelum kita akan berdoa bersama-sama, mari kita memuji Tuhan. Nyanyian Kemenangan Iman pada nomor 247. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 247. Tuhan mau sertai hamba. Kita akan memberikan persembahan kita bagi Tuhan. Tuhan mau sertai hamba, kalau tidak ku sesat, sama-sama dengan Tuhan, barulah langkahku tepat, maka jiwaku teduh pada jalan
tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Ayat 4. Tuhan mau sertai hamba, agar malulah setru. Bila ia lihat aku, tunjuk darah Tuhanku, maka jiwaku teduh pada jalan dan lebu, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kekasih jiwa kami yang hidup. Kami bersyukur di malam hari ini untuk kesempatan yang indah ini. Kami dapat meluangkan waktu kami untuk bersekutu kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, kekuatan, pemeliharaan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang kami boleh nikmati dalam hidup ini sampai malam hari ini. Berterima kasih karena waktu yang ada ini kami boleh pakai untuk bersekutu kepada Tuhan. Kami boleh menyampaikan puji-pujian kami kepada Tuhan. Boleh mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Juga kami boleh memberikan persembahan kami sebagai rasa syukur kami oleh karena Tuhan telah memberkati kami dalam segala aktivitas kami. Dan di malam hari ini juga ada waktu bagi kami untuk menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatinya. Ya Tuhan, Allah kekasih jiwa kami yang hidup, kami berdoa untuk staf gembala badan pengurus jemaat yang ada. Tuhan terus memberikan kerjasama yang baik bagi kami, sehingga pelayanan-pelayanan yang akan kami kerjakan ke depan berjalan dengan baik, sehingga jemaat-Mu dikuatkan, diteguhkan melalui pelayanan yang ada dan Tuhan dimuliakan. Jemaat yang terus bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan mereka, sembuhkan dan pulihkan mereka Tuhan. Kami memohon ini karena kami tahu Tuhan adalah tabib kami yang ajaib yang berkuasa di atas segala macam penyakit. Kami berkeyakinan Tuhan akan mengerjakannya tepat pada waktunya Tuhan bagi mereka. Bagi jemaat yang lanjut usia, kami percaya Tuhan juga memberikan kekuatan memelihara mereka dengan cara Tuhan sendiri. Sehingga di hari tua mereka tetap ada dalam lindungan Tuhan. Dan mereka boleh memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk ibadah yang akan kami mulai perdana di bulan Mei yang akan datang secara offline. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami. Terlebih Tuhan memberikan kesehatan bagi kami. Sehingga dengan kesehatan dan kekuatan yang ada, kami diberikan kerinduan untuk ada bersama-sama di dalam persekutuan kami kepada Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk situasi di masa pandemi COVID ini. Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat melewati kehidupan kami di masa-masa pandemi COVID ini. Gereja Kemah Injil Indonesia secara khusus kami berdoa untuk Gereja Kemah Injil Indonesia wilayah Kalimantan Timur, daerah kota Samarinda, yang dalam waktu dekat ini akan melakukan konferensi. Kiranya Tuhan memberkati panitia yang ada, sehingga semua kegiatan konferensi ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami Republik Indonesia yang kami cintai ini. Berkati mereka sebagai pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Kami memohon ini karena kami tahu mereka adalah wakil-wakil Allah yang duduk di pemerintahan. Pakai mereka untuk menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Secara khusus, usaha-usaha pemerintah dalam menangani COVID-19 ini, supaya Tuhan memberkatinya. Kami boleh terhindar dari COVID-19 ini, bahkan yang terpapar sekalipun kami percaya Tuhan memberikan kekuatan pemulihan bagi mereka. Terima kasih. Setiap aktivitas yang Tuhan percayakan bagi kami sepekan ini kami percaya Tuhan akan menolong. Memberikan kami kesehatan, kekuatan. Berkati anak-anak kami di dalam studi mereka. Baik mereka yang ada di kota Samarinda ini bahkan di luar kota Samarinda ini. Berikan keberhasilan. Terima kasih. Jemaat yang punya pergumulan. Tuhan yang mengerti keadaan mereka saat ini. Terlebih kehidupan mereka di masa pandemi COVID ini. Segala kesusahan, segala pergumulan yang mereka hadapi kami berdoa dalam nama Yesus supaya Tuhan berikan kekuatan jalan keluar bagi mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Ajar kami untuk selalu taat kepada Engkau. Setia kepada Engkau dalam kami menjalani kehidupan kami. Kendati pun kami sedang menjalani kehidupan kami di masa-masa yang sulit ini. Terpuji nama-Mu. Bersyukur karena Tuhan baik boleh menolong kami dalam persekutuan yang kami boleh lakukan dari awal hingga kami boleh menyelesaikannya di malam hari ini. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, serta mengakhiri ibadah kami di malam hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Demikian ibadah kita bersama di malam hari ini. Saya mengucapkan selamat malam untuk kita semua dan terima kasih untuk kebersamaan jemaat di dalam ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.